Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nikal Aura Ali Pratama dengan NIM akhir 389. Baik, di sini saya mau menjelaskan hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama, langsung saya jelaskan pemidanaan dalam hukum. Pidana modern tidak lagi dipahami sebagaimana pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada masa lalu hukuman ini seringkali identik dengan penderitaan, penjaraan melalui kekerasan. Namun serta dari masyarakat tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Namun seringkali perkembangan pemikiran hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia, konsep pemidanaan mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Dalam sistem pidana modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan membina pelaku agar bertanggung jawab. Pemidanaan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum, menumbuhkan rasa penyesalan, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa yang akan datang. Perubahan paradigma ini sejalan dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menempatkan narapidana sebagai manusia tetap memiliki martabat dan hak-hak dasar. Selain itu mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu dalam video ini akan dibahas 3 hal utama, yaitu pertama, sistem pemasyarakatan di Indonesia. Yang kedua, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Dan ketiga, hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan tersebut. Nah, di sini langsung saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem pemasyarakatan. Apa itu sistem pemasyarakatan? Yaitu definisi sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Menurut undang-undang tersebut, sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. Artinya pembinaan tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara moral, mental, dan sosial. Nah, melalui sistem pemasyarakatan, warga binaan diharapkan mampu menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, sistem ini menempatkan proses pembinaan sebagai inti utama, bukan sekedar menjalani hukuman penjara. Yang kedua ini ada prinsip-prinsip sistem masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan berlandaskan pada beberapa prinsip penting. Prinsip penting pertama adalah pengayoman, yaitu negara bertugas melindungi masyarakat
sekaligus membina pelaku tindak pidana. Nah, prinsip kedua adalah prinsip kedua itu persamaan perlakuan yang menegaskan bahwa setiap warga binaan harus diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya terdapat prinsip pendidikan dan pembinaan, di mana warga binaan itu biasanya diberikan pembinaan kepribadian dan pendidikan formal maupun non formal, serta pelatihan keterampilan kerja. Nah, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia ini juga menjadi landasan penting karena meskipun kehilangan kebebasan, warga binaan tetap memiliki hak dasar sebagai manusia. Terakhir, prinsip integrasi sosial menekankan bahwa tujuan akhir pemasyarakatan adalah kembalinya warga binaan ke tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, perbedaan sistem kepenjaraan lama dan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan lama biasanya lebih menekankan pada hukuman dan pembalasan. Narapidana diperlakukan sebagai objek penderitaan dan seringkali diisolasi dari kehidupan sosial. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Narapidana dipandang sebagai subjek pembinaan yang perlu dibantu agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Nah, yang ketiga, ini tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama itu ada dasar hukum tujuan pemidanaan. Nah, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menandai perubahan besar dalam cara pandang pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan. Yang kedua ada tujuan pemidanaan. Nah, pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana baik melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Kedua, itu pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana, yaitu mempersiapkan mereka agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Nah, ketiga ada pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, termasuk konflik antara pelaku dan korban. Keempat, pemidanaan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat. Yang kelima, pemidanaan bertujuan untuk menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum dalam diri pelaku. Nah, yang paling penting itu KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Nah, yang ketiga, yang C ini paradigma baru pemidanaan. Paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional itu bersifat restoratif, humanis, dan berorientasi
masa depan. Pemidanaan tidak hanya melihat ke belakang, tetapi kesalahan yang telah dilakukan juga ke depan, yaitu bagaimana mencegah pelaku mengulangi kejahatan dan bagaimana memulihkan hubungan sosial. Nah, yang keempat ini ada hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Nah, sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan memiliki hubungan yang sangat erat. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional. Nah, dalam konteks rehabilitasi, sistem pemasyarakatan biasanya ada pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, konseling, dan pembentukan sikap mental. Dalam konteks resosialisasi, sistem pemasyarakatan menyediakan pelatihan kerja, pendidikan, dan pembinaan sosial agar warga binaan siap kembali ke sosial atau siap kembali ke masyarakat lagi. Nah, dalam pencegahan sistem pemasyarakatan berupaya mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana atau residivisme. Nah, sementara itu dalam konteks keadilan restoratif, sistem masyarakat itu biasanya sistem pemasyarakatan mendukung proses asimilasi dan reintegrasi sosial. Sebagai contoh, narapidana yang selama masa pidananya mendapatkan pelatihan keterampilan kerja sekarang bisa memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan setelah bebas dari penjara. Nah, sehingga resiko mengulangi tindak pidana menjadi lebih kecil karena sudah mendapatkan pelatihan keterampilan kerja, sudah mendapatkan pelatihan keterampilan kerja, makanya resiko mengulangi tindak pidana menjadi lebih kecil. Nah, yang kelima ada tantangan dan realitas pelaksanaan. Meskipun secara normatif pemasyarakatan telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar yaitu adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas di dalam penjara. Nah, di lembaga pemasyarakatan selain itu keterbatasan sumber daya manusia pembina dan minimnya sarana prasarana juga menjadi kendala serius. Stigma negatif dan masyarakat terhadap mantan narapidana turut menghambat proses reintegrasi sosial. Akibat tujuan pemidanaan seringkali tidak tercapai secara optimal karena di dalam penjaraan itu kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia juga untuk pembina dan lain-lain. Nah, upaya
sistem pemasyarakatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut itu diperlukan optimalisasi penggunaan pidana non penjara, penguatan pidana non penjara, penguatan pendekatan keadilan restoratif, serta peningkatan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tujuan pemidanaan yaitu ada yang pertama itu dasar hukumnya itu tercantum dalam pasal KUHP 51 nasional UU 1 nomor tahun 2023. Tujuan pemidanaan biasanya mencegah terjadinya tindak pidana, masyarakat terpidana, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan, dan menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Paradigma baru pemidanaan yaitu juga ada 3: restoratif justice, humanis, korektif, dan berorientasi ke masa depan. Hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan yaitu ada ketertarikan substansial. Sistem pemasyarakatannya adalah sarana pelaksanaan tujuan pidana. Tujuan pemidanaan, peran sistem pemasyarakatan, rehabilitasi, pembina kepribadian, resosialisasi, pelatih kerja sosial, pencegahan mengurangi residivisme, dan keadilan restoratif, asimilasi, dan reintegrasi. Implementasi nyata yaitu ada 4, yaitu yang pertama program keagamaan, yang kedua pendidikan dan keterampilan yang tadi sudah saya jelaskan, yang ketiga asimilasi, pembebasan bersyarat, yang keempat pendekatan individual. Contoh kasus atau yang bisa divisualkan yaitu narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan kerja memiliki peluang lebih kecil mengulangi kejahatan setelah bebas. Tantangan realitas pelaksanaan itu yang pertama tantangan itu overcrowding lapas yang tadi, dimana melebihi kapasitas. Yang kedua kurangnya SDM pembina dan juga kekurangan daya manusianya juga. Yang ketiga stigma masyarakat. Yang keempat itu sarana prasarana terbatas. Dampaknya itu tujuan pemidanaan. Dampaknya itu yang pertama tujuan pemidanaan juga tidak optimal dan proses reintegrasi terhambat juga. Upaya penguatan sistem pemasyarakatan itu mengoptimalkan pidana non penjara yang tadi sudah saya jelaskan juga, dan penguatan restoratif justice, kolaborasi dengan masyarakat, dan reformasi manajemen lapas juga. Sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi.
Pemidanaan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan. Nah, dengan sistem pemasyarakatan ini yang efektif, tujuan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud, sehingga hukum pidana tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga memberikan harapan baik bagi pelaku tersebut, perbaikan di masa depan yang akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, baik, sekian materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.